Kamu bisa jadi kaya, kamu bisa jadi sukses dalam hidup, dan bisa mencapai apapun yang kamu inginkan, kalau kamu paham bagaimana caranya untuk menggunakan Law of Attraction ini, untuk membantu kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, jadi setiap orang punya pandangan yang berbeda ya, nggak semua orang percaya dengan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Jadi video ini hanya untuk kalian yang percaya. Nah, kalau saya pribadi, saya percaya. Ya, makanya saya buat video ini. Karena ini juga berdasarkan pengalaman saya pribadi ya selama 10 tahun terakhir. Itu pencapaian yang saya capai dalam hidup saya 10 tahun terakhir. Itu saya merasa ada kaitannya dengan Law of Attraction yang saya praktekkan di dalam hidup saya. Ya, jadi di sini saya akan ajarkan ke kalian apa yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mau implementasikan Law of Attraction ini di dalam hidup kalian. Yang pertama adalah dari sisi jelasnya target kalian. Jadi kalau kalian punya target, itu harus bisa sampai dibayangin. Maksudnya gimana? Misalnya gini, Pak saya mau jadi kaya. Nah jadi kaya ini nggak spesifik karena nggak bisa dibayangkan. Setiap orang punya definisi kaya yang berbeda. Ya, 100 juta kaya ada. Yang ngerasa 1 miliar kaya ada juga. Yang ngerasa 100 miliar baru kaya juga ada. Jadi setiap orang berbeda. Kalian harus benar-benar spesifik. Kalau kalian bilang, oh saya maunya 50 miliar Pak. Jelas, ada angkanya. Bisa dibayangkan secara spesifik. Rumah juga sama. Saya mau punya rumah gede, Pak. Nah, rumah gede juga nggak spesifik gitu ya. Karena ada orang merasa 100 meter persegi besar, ada yang merasa 200 meter persegi besar, ada juga yang merasa 1000 meter persegi baru besar. Jadi kalian harus benar-benar spesifik. Target yang kalian tentukan itu harus bisa dibayangkan di dalam kepala kalian. Ini berlaku di semua aspek ya. Apapun target kalian, itu harus bisa dibayangkan di dalam kepala kalian. Yang kedua adalah pastikan kalian punya exposure visual secara terus-menerus terhadap target yang kalian ingin capai. Ya misalnya, target kalian adalah punya uang 50 miliar. Nah, uang 50 miliar ini kalian print keluar. Print keluarnya gimana? Kalian cari dulu gambar di online untuk rekening bank kalian. Misalnya kalian paling sering pakai rekening bank A. Cari yang gambarnya rekening bank A kayak gimana. Terus kalian edit nominalnya, jadi nominal 50 miliar, jadi nama kalian. Kalian print keluar. Misalnya lagi, kalian pengen punya rumah besar. Cari rumah yang kira-kira speknya kayak yang kalian inginkan. Ya kemudian luasnya juga yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalian edit, tulis luasnya di sana, kemudian kalian print keluar. Mau punya mobil sports juga sama, cari gambarnya, print keluar. Ya, jadi kalian harus punya visualnya dulu dan visual ini ditaruh di tempat yang sering kalian lihat. Ya karena tujuan utamanya adalah exposure rutin terhadap visual target kalian. Kalau saya dulu saya tempel di tembok. Ya jadi di dalam kamar, di tembok sebelah ranjang tidur, saya tempel tuh. Jadi setiap kali bangun saya lihat gambar itu. Setiap kali balik ke kamar gambar itu pasti ada. Tapi sekarang saya taruh di laptop. Ya setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin taruhnya di handphone, ada yang taruhnya di dompet. Intinya kalian harus bisa lihat secara terus-menerus setiap hari. Yang ketiga adalah terkait dengan kebiasaan sebelum tidur dan pas bangun tidur. Ya, jadi kalian sebelum tidur dan pas bangun tidur itu lakukan visualisasi terhadap target yang kalian ingin capai. Nah, sekarang kalian bisa visualisasi lebih mudah karena kalian kan sudah print gambarnya. Kalian tinggal bayangkan yang kalian print tadi di dalam kepala kalian. Lakukan ini sebelum tidur dan pas bangun tidur. Dan pada saat melakukan bayangan ini, kalian bayangkan kalian sudah memiliki hal tersebut. Ya, saya juga lakukan ini setiap hari ya dalam 10 tahun terakhir ini. Saya lakukan benar-benar setiap hari. Jadi sebelum tidur saya visualisasikan, pas bangun tidur juga saya visualisasikan dulu di dalam kepala. Apa yang ingin saya capai. Nah, kalian bisa coba dengan satu dulu. Ya, kalau kalian sudah terbiasa, nanti kalian bisa coba dengan banyak. Jadi visualisasinya bisa langsung banyak sekaligus. Tapi kalau belum terbiasa, baru mulai, coba dengan satu dulu. Jadi kalian bisa atur fokus kalian benar-benar ke sana. Setiap hari di dalam kepala kalian itu fokusnya di sana. Yang keempat adalah pastikan emosi keinginan terhadap target tersebut itu nggak ada. Jadi benar-benar netral. Ya kalian pasti pernah ngalamin juga, kalian mau mendapatkan sesuatu, tapi nggak dapet ya. Pada saat ingin banget nggak dapet. Tapi begitu nggak mikirin sama sekali malah dapet. Ya ketemu orang, nyari barang, segala macam. Intinya sama. Jadi kalian harus biasakan untuk menghilangkan rasa ingin tersebut. Intinya kalian sudah tahu ya targetnya seperti apa, bisa divisualisasi dengan jelas, dan itu hanya divisualisasi saja, dengan sudah memiliki, bukan keinginan untuk memiliki.
Ya ini mungkin nanti sejalan dengan waktu ketika kalian jalankan, kalian baru bisa membedakan gitu ya. Oh, yang ini nih keinginan nih. Oh, yang kayak ini, kalau yang kayak gini nih saya sudah merasakan bahwa saya memiliki hal tersebut gitu. Yang kelima adalah pastikan kalian menangkap semua ide yang kalian dapatkan. Ya, jadi menangkap ini maksudnya dicatat. Jadi tujuan dari melakukan 4 hal tadi, dari tadi misalnya menentukan target dengan jelas, bisa dibayangkan, print keluar, supaya bisa lihat terus setiap hari. Kemudian visualisasi sebelum tidur dan pas bangun tidur. Dan hilangkan rasa keinginan. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menarik lingkungan sekitar, membantu kita mencapai apa yang kita ingin targetkan. Nah, dalam proses ini ada ide-ide yang perlu kita eksekusi, yang akan datang ke kepala kita. Nah, ini saya sudah sering rasakan ya. Jadi pada saat kalian lagi jalan, lagi mandi, atau lagi ngapa apapun, itu dia akan datang tuh, ide-ide yang tiba-tiba kepikiran. Pastikan kalian tangkap, kalian catat, dan kalian eksekusi. Karena ini nggak akan berjalan, ya maksudnya kalian nggak akan bisa mencapai target kalian hanya dengan membayangkan saja. Itu nggak mungkin. Kalian harus ada niat untuk eksekusi juga. Karena kuncinya di sana. Ya misalnya lingkungannya sudah mengarah ke kalian bisa mencapai target itu, tapi ada beberapa ide yang perlu kalian eksekusi, dan kalian nggak eksekusi, ya nggak akan kecapai. Dan ini sudah berkali-kali ya saya alami ya dalam 10 tahun terakhir, itu idenya datang benar-benar random. Kalian harus catat, ya pastikan kalian sensitif terhadap ide itu ketika visualisasi dan law of attraction ini teknik-tekniknya sudah diimplementasi, kalian catat dan kalian eksekusi. Saya akan rangkum sekali lagi supaya kalian jelas ya dan ingat dengan apa yang diajarkan di sini. Yang pertama, pastikan target kalian bisa dibayangkan dengan jelas, harus spesifik. Yang kedua, kalian print visualnya. Ya, print supaya kalian bisa lihat setiap hari. Tapi kalau kalian preferensinya adalah lihat laptop atau handphone, nggak masalah. Yang penting setiap hari lihat, ada exposure-nya. Yang ketiga, visualisasi sebelum tidur dan pas bangun tidur. Ya, supaya kebawa ke alam bawah sadar, terserap di dalam pikiran kalian. Ya, supaya ini menjadi rutinitas yang kalian lakukan setiap hari. Ya, jadikan kebiasaan. Kemudian yang keempat, hilangkan rasa keinginan. Supaya bisa datang itu. Supaya semuanya bisa terbentuk sesuai dengan yang kamu inginkan untuk mencapai target kamu. Karena ketika rasa keinginan itu muncul, biasanya semuanya menjauh. Dan yang kelima, ya, ini yang terakhir adalah yang paling penting, yaitu ketika ide-ide itu datang, dicatat. Ya, ketika kalian melakukan aktivitas, coba biasakan untuk lebih sensitif. Ya, ketika ada ide yang datang, kalian catat dan kalian eksekusi. Karena apapun yang kalian lakukan, kalau misalnya cuma diem aja, ya kalian nggak eksekusi idenya, itu nggak akan tercapai. Nah, semoga berguna ya. Kalau kalian merasa video ini berguna, ya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman kalian yang kalian pikir ini bisa berguna untuk mereka kalau mereka nonton videonya. See you di next video ya.